kami di sini tuh untuk mewawancari ibu agar dalam mata kuliah etika profesi guru. Jadi di sini tuh pertemuan mengenai etika profesi guru seperti apa, kayak gimana? Etikanya, Iya. etika profesi guru. Iya. Kan? Yang disebut etika kan? Oh langsung nggak ini? Belum. Mau ngomong dulu ya soal tuh. Baik, perkenalkan kepada ibu, nama saya Risma, nama saya Saira, Dan nama saya Ahmad Lutfi. Saya Najla, saya Rizbi, saya Afia, saya Najla Tri. Saya Ibu Ellen. Iya. kenalin Baik, ibu langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana ibu mendefinisikan etika profesi guru? Profesinya dulu ya. Profesi itu kan kita pekerjaan, tanggung jawab yang sudah diemban dengan semua konsekuensi. Kami sebagai guru berarti tugas kami mencerdaskan anak bangsa. Etikanya itu sendiri adalah aturan. Jadi etika dari kami sebagai guru yaitu satu, kami harus menjaga sikap, di mana sikap kami harus menjadi contoh atau tauladan bagi semua murid. Tidak semata-merta seorang guru itu bisa berlaku seenaknya atau berlaku di luar jalur, karena kami juga sudah diterapkan aturan dari pemerintah bahwa kami itu tugasnya selain memberikan contoh ataupun tauladan, kami juga harus mencetak anak-anak bangsa itu menjadi anak yang cerdas dan berakhlak. Gitu. Nah, menurut Ibu, aspek apa saja yang penting dalam etika profesi guru? Ya, aspek yang pentingnya itu sikap, terus tanggung jawab sebagai seorang guru. Terus kami juga harus dituntut dengan sopan santun kami, karena guru itu mencerminkan apa ya, seperti halnya pegawai bank ya. Seperti kalau misalkan ada konsumennya datang, kami juga harus menyapa setiap tamu yang datang itu dengan ramah tamah. Tidak masalah yang kami ada menimpa kami di rumah, di lingkungan kami di luar sekolah itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Jadi tetap etika itu harus dipakai. Kami tidak boleh urakan, dari bicara saja kita itu sudah ditata ya. Harus mencerminkan bahwa kami itu adalah contoh. Tetap meski bagaimanapun juga guru adalah digugu dan ditiru. Ya. Ya. Betul. Nah, selanjutnya, bagaimana peran etika profesi guru dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, kita menjadi tauladan dari anak-anak, terus dari rekan kerja juga. Kami juga ada reward tertentu dari kepala sekolah ketika kami selalu menjaga sikap. Itu etika itu kan aturan yang harus kami pahami ya, harus kami taati, harus kami jabarkan dan harus kami laksanakan. Nah, ketika etika itu kita terapkan dengan sebaik-baiknya, berarti wujud nyatanya itu nanti bisa dilihat dari keseharian murid-murid kami. Nah, itu keberhasilan kami dalam kehidupan sehari-hari tercermin dari perilaku dari murid-murid kami semuanya. Mulai dari kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, juga dari rekan kerja kita, gimana kita memperlakukan mereka, berarti itu yang akan menjadi imbalan kita. Keberhasilan sebuah penerapan etika itu bisa dilihat dari perilaku. Apa yang menurut Ibu termasuk dalam profesionalitas seorang guru? Ini yang sedang digenjot oleh pemerintah itu, guru-guru diarahkan, diwajibkan dan juga digembleng untuk profesional. Profesional kami satu, bukan hanya mengajar. Kami menerapkan pendidikan karakter. Karena yang terpenting dari anak didik itu adalah pendidikan karakternya. Sekarang kan sudah mulai terkikis ya. Dengan zaman, dengan waktu, anak-anak itu sudah etikanya itu sudah berkurang. Cara mereka ke orang tua hormatnya gimana, ke temannya seperti apa, ke yang di bawahnya seperti apa, itu sudah terkikis oleh waktu. Nah, itu daripada
semua kejadian yang tampak di luar sini, berarti kami profesional kami harus dituntut bahwa kami harus menyelenggarakan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga murid-murid kami itu bisa menuntut ilmu dengan aman, nyaman juga. Terus profesional kami itu harus mewujudkan karakter yang sebaik-baiknya pada semua murid. Karena semua murid sekarang ke guru itu jangankan muridnya lah, kita ambil orang tuanya dulu ya, sikap dari orang tua ke guru. Itu kan akan dicontoh oleh murid. Nah, kita menjalin kerjasama dengan orang tua itu seperti apa agar jalurnya itu tetap di jalur yang benar. Itu profesional kami harus dituntut sampai sana, menuntun anak-anak murid kami itu menuju keamanan mereka dalam belajar, menuju kenyamanan mereka dalam belajar, menuju kemerdekaan mereka setinggi-tingginya, baik mereka sebagai individu maupun anggota masyarakat di masa yang akan datang. Itu tugas profesional kami. Menurut Ibu, mengapa profesionalitas itu penting dalam profesi guru? Sangat penting. Karena kalau misalkan itu diabaikan, ya itulah, kita hanya datang ke sekolah, mengajar, beres. Itu kan berarti hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tetapi profesional kita tidak dijunjung tinggi, karena yang tadi, profesional kami itu harus membentuk karakter anak sebaik-baiknya, mewujudkan pendidikan yang nyaman, aman, dan memerdekakan semua murid itu menuju insan yang benar-benar insan akhlakul karimah itu ya. Itu kalau misalkan tidak kami junjung tinggi, yaitu murid seadanya, bisa bicaranya kasar, tidak kami benarkan, tidak kami luruskan. Anak yang misalkan melakukan penyimpangan, tidak kami luruskan. Anak yang membuli temannya, tidak kami tegur. Itu hanya sebatas kami mengajar saja, tanpa profesional itu disandingkan dengan profesi kami. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengembangkan kompetensi profesional sebagai guru? Kalau di dalam segi pengetahuan, kami mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Tuntutan kami mengajar itu tidak hanya belajar di satu titik saja, tetapi kami juga ada pendidikan kami itu tidak hanya sebatas di sarjana. Guru-guru di sini juga ada yang sudah S2. Ya, itu kan contoh dari pengembangan profesional itu di bidang pendidikan. Kami juga mengikuti berbagai macam pelatihan ataupun kursus yang bisa menunjang keprofesionalan kami. Misalkan sekarang kan di PMM itu sudah diarahkan guru-guru bisa mengikuti semua diklat. Di sana ada kan, tidak hanya sebatas kami ingin mendapatkan sertifikat, tetapi kami mempelajari semua modul itu dengan seksama, sehingga dari modul itu bisa kami terapkan di pembelajaran kami di sini di sekolah. Jadi tidak hanya guru itu udah cukup sarjana, bergelar SPD, sudah berarti kita profesional dari sana gitu ya. Tidak. Kami pendidikan kami itu kami gembleng bukan hanya dari SPD-nya saja. Kami bisa mengembangkan pendidikan kami melalui pelatihan-pelatihan. Terus kami juga mengikuti perkembangan zaman, IT dan segala macamnya, itu tidak ketinggalan. Guru-guru sekarang itu sudah pandai-pandai, sudah pinter-pinter. Kita belajar boleh dari YouTube, boleh dari manapun asalnya, yang penting sifatnya positif dan bisa mengembangkan profesional kami itu kami ikuti. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, pelatihan atau kegiatan apa saja yang sudah pernah Ibu ikuti untuk meningkatkan kualitas pengajaran? Untuk meningkatkan kualitas mengajar ya, kita diarahkan oleh pemerintah itu ke PMM. Di sana banyak pelatihan-pelatihan baik mandiri maupun kita ikut komunitas belajar. Dan kebetulan di sini juga ketua komunitas belajarnya saya sendiri. Jadi kami menggagas guru-guru itu untuk selalu berkumpul di setiap 1 bulan di sekolah sini. Kami berkumpul, kami berbagi praktik baik, dan itu kami buat sertifikatnya. Terus kita juga ada kegiatan KKG
itu untuk pengembangan pengembangan pengetahuan. Di KKG tersebut kita berbagi ilmu dengan yang lainnya. Terus juga kalau misalkan ada ilmu-ilmu baru nanti itu akan kita serap dan juga kita terapkan di sini. Banyak pokoknya dari YouTube, dari segala kami serap yang baik-baiknya. Selanjutnya Bu, ada kendala apa saja yang Ibu hadapi dalam usaha mengembangkan profesionalitas? Kalau itu biasanya terbentur dengan waktu saja. Karena kami itu kan tidak hanya untuk mengembangkan profesi kami ataupun kemahiran ataupun pengetahuan kami tetap terbentur dengan yang namanya harus mengolah anak didik kami. Jadi jika ada pelatihan yang ada di start waktunya itu di antara jam 8 sampai jam 12 itu tidak kami ikuti. Karena kalau misalkan kami ikuti berarti otomatis anak-anak kami juga terlantar ya. Dikasih tugas kan belum tentu anak itu aman nyaman di kelas, tetap ada yang berkelahi, ada yang lari-larian, itu mengganggu teman yang lainnya juga. Jadi kalau misalkan yang membentur kami itu hanya waktu saja. Kalau misalkan diselenggarakannya di luar jam mengajar, pasti kami ikuti. Kalau misalkan diselenggarakan di dalam jam mengajar, tidak akan kami ikuti karena profesional kita itu tetap dijunjung. Kita tidak hanya ingin mencerdaskan diri sendiri, tapi tugas kami tetap mencerdaskan anak-anak bangsa semuanya itu banyak di sini kan. Tidak bisa diabaikan hanya karena kita ingin mengembangkan kemahiran dalam profesi kita. Ada lagi? Udah? Sudah? Ayo, Banyak ya Ibu. dan kita kan sekalian curhat, kalau misalkan di komunitas belajar itu adik-adik bisa ikut sebenarnya. Nanti di dalam komunitas belajar itu kita akan bertukar ide, misalkan ya adik punya ilmu apa, nanti di tempat kuliah nih ibu ada ini nih, nah itu boleh kita berbagi di dalam komunitas belajar itu. Nanti kita serap, kita jadikan poin-poin inti. Nah itu di sertifikat ada yang dikemukakan oleh setiap orangnya itu. Misalkan itu menjadi poin inti yang bisa dikembangkan, nah itu akan kami buatkan menjadi poin-poin di sertifikat. Kalau misalkan mau ada komunitas belajar sekarang di setiap sekolah ada. Pengembangannya itu untuk ya diri kita sendiri. Kita berbagi dengan rekan sejawat tentang permasalahan, segala macam pengembangan permasalahan, ya penyelesaian permasalahan, terus pengembangan tentang teknologi yang ada sekarang untuk menunjang pembelajaran, semua itu ada di komunitas belajar. Bisa mau mah. Ya. Apa sayang apa? Oh my god, kok bisa hilang ya? Di mana hilangnya? Di mana hilangnya? Di meja. Di meja, kok bisa hilang? Itu tuyulnya berarti ke meja. Ya. Berapa hilangnya? Kemarin. Oh, belum jajan ya? Di lemari ibu ada tapi kuncinya sini. Nanti ibu ambil, dari teman kamu ada yang ambil berarti. Tanya ke Kaisen. Di bawah papan tulis. Di bawah papan tulis. Sini. Kamu lagi nulis di dekat papan tulis, hilang uangnya. Kata ibu harus disimpan di mana? Di saku. Kenapa? Di bawah. Capek. Nanti ibu ambil dari temennya, berarti ada yang ambil. Sudah? Sudah, baik Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Maaf kita mengganggu waktunya. Tidak, karena masih istirahat. Kalau sedang ngajar di kelas 1 saya nggak akan bisa diganggu. Nggak akan mau diganggu karena mereka tuh aduh ampun. Iya ya, SD. Nggak bisa ditinggal. Ya? Mungkin cukup sekian ya Iya, Ibu. Terima kasih Makasih, Bu. banyak. Sama-sama. Masih banyak. Sama-sama. Ayo tuh, wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf ganggu waktunya. Kami dari mahasiswa Islamnya integrasi dari mata kuliah etika profesi guru untuk melakukan wawancara serta observasi terkait etika profesi guru. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami minta untuk Ibu menjawabnya sesuai dengan etika profesi guru di SD Balas Mandiri. Enggak, iya.
Nah, Ibu, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengatasi kendala dalam mengembangkan penerapan profesionalitas? Sebetulnya kalau dalam kendala nggak ada ya, tapi bagaimana kita melihat situasinya dulu. Nah, kalau misalnya Ibu bagaimana apa sih namanya mengatasinya? Saya hanya bisa bilang kita lihat situasinya dulu. Karena setiap kejadian pasti penanganannya juga berbeda ya. Tapi biasanya kalau tentang profesionalitas kita ditangani sesuai dengan struktur yang ada di sekolah. Bisa lewat kepala sekolah ataupun lewat rekan guru yang lain. Berarti tidak ada tidak ada kendala gitu. Iya. Baik, selanjutnya adakah pengalaman yang Ibu pernah alami berkaitan dengan penerapan etika profesi guru di sekolah ini? Kalau secara khusus atau umum nggak ada sebetulnya. Ya, nggak ada karena kita menjadi guru juga udah lama ya. Jadi tahu bagaimana kita harus beretika, gimana kita harus bersikap juga seorang guru baik kepada murid, kepada rekan sejawat atau kepada atas. Selanjutnya, bagaimana Ibu menyelesaikan atau menghadapi situasi tersebut? Ya mungkin tadinya kalau nggak ada karena tidak ada masalah. Ya sejauh ini saya mengajar sudah 20 tahun di sini, tidak ada kendala masalah dengan etika profesional guru. Tapi seandainya bila ada pun biasanya kita mengatasi masalah itu dengan secara kekeluargaan ya. Jadi istilah kita selesaikan dulu di rapat, ya ada kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya. Nah itu bila misalnya tidak ada solusi atau tidak, itu biasanya itu ada bantuan dari pengawas sekolah. Berarti sejauh ini aman Ibu? Sejauh ini alhamdulillah aman. Sejauh ini aman dan semoga tidak ada ya. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Ibu terhadap kasus pelanggaran etika profesi guru yang pernah terjadi? Kalau di sini nggak ada ya, tapi kalau yang kasus sekarang itu yang seperti guru yang dilaporkan ke polisi mungkin ya. Nah itu sebetulnya kan etika guru itu kita mencegah siswa untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau untuk sekarang itu karena kita terbentur oleh beberapa peraturan, baik ada HAM juga, terus ada misalnya katanya kekerasan. Nah itu sejauh ini saya tidak pernah menemui di sini ya, hanya karena sewajarnya saja. Tapi kalau misalnya ada masalah ya itu tadi kita punya forum sendiri di sekolah untuk menyelesaikan kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Karena kan di sekolah itu ada tim TP3K juga yang penanggulangan kekerasan. Nah itu baik kepada guru atau murid sama aja penanganannya. Selanjutnya, menurut Ibu, apa penyebab utama pelanggaran etika tersebut? Kembali ke manusianya sebetulnya ya, kembali ke individu manusianya. Jadi karena kan mungkin nanti ketika sudah berkecimpung di dalam dunia pendidikan, ketika ngajar kita berhadapan dengan anak-anak dari berbagai latar belakang. Nah, karena guru juga manusia ya, manusia kita dari beberapa latar belakang, ada orang tuanya yang mungkin terlalu bagaimana ke sekolah atau siswanya. Nah kita kan etika kita sebagai guru kan tidak boleh ini ya, tidak boleh ada kekerasan dan lain sebagainya. Itu saya ambil contoh aja. Nah itu mungkin ya kembali lagi lah ke individunya ya, bagaimana bisa menahan diri dan lain sebagainya. Menurut Ibu, apa saran atau solusi yang bisa yang bisa Ibu tawarkan untuk mengatasi permasalahan etika profesional guru yang terjadi saat ini? Kayak misalnya kan tadi yang Ibu sebutin, Iya. guru yang dilaporkan. Ya, yang pertama ada perlindungan hukum dulu untuk guru sebetulnya. Karena yang saya lihat tidak ada ya. Jadi selama ini ketika ada permasalahan
baik dengan orang tua atau siswa, itu selalu guru yang salah. Nah, dan kita jadi negatif lah gitu ya. Nah itu. Yang kedua tadi perlindungan hukum, yang kedua adanya ketika awal tahun ajaran, kalau di sini sudah itu jadi ada pemberitahuan ke orang tua bahwa saya itu pola mengajarnya seperti ini loh. Ini gini. Jadi tidak ada salah paham di selanjutnya. Jadi program sekolah itu sudah diajarkan. Jadi istilahnya ketika kita melakukan mungkin rada keras sedikit ya dalam suara gitu, itu tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran etika, tapi memang karena untuk mengkondisikan anak-anak. Karena kalau udah di lapangan itu beda dengan teori. Nah itu masya Allah sekali lah pokoknya. Itu mungkin. Yang selanjutnya tuh kayak menurut ibu gitu ya, peran sekolah atau pemerintah dalam mendukung guru agar lebih profesional itu kayak gimana sih? Pertama ada pelatihan, ya. Ada pelatihan, terus profesional mungkin dalam arti sebagai karir ya. Nah itu ada pelatihan biasanya, kayak sekarang juga ada PPG ya. Nah itu juga kan sebetulnya salah satu bentuk dari peningkatan profesional guru. Jadi ada pelatihan, ada pendidikan, ada pembinaan seperti itu. Berarti sejauh ini belum ada pelanggaran etika itu? Jangan belum, tidak, mudah-mudahan tidak ada ya. Sejauh ini tidak ada, karena ya itulah mungkinnya kita juga sebagai guru sudah tahulah kita harus bagaimana kita bersikap, bertindak dan berbuat. Mungkin kan sekarang juga lagi marak berita-berita kayak guru yang dilaporkan dari penganiayaan terhadap siswa padahal tidak ada alasan apapun. Terus yang nyuruh sekolah ya juga pelecehan seksual gitu. Ya itu kembali ya tadi kan saya bilang kembali ke individu masing-masing. Nah itu kembali kalau masalah pelecehan ya itulah kembali ke individu ya, karena rata-rata itu misalnya satu orang tapi satu profesi itu sudah terbentuknya jelek. Nah kayak menurut sholat memang sudah seharusnya sebetulnya, tapi gitulah karena ada kesenjangan pola asuh di sekolah dan pola asuh di rumah. Ketika di rumah segala dia tinggal minta, segala dia dilayani, ketika di sekolah kan tidak bisa. Nah itu jadi contohnya gini aja ya, dalam kelas ada anak yang disebut anak itu bahwa dia dibully dan lain sebagainya. Tapi menurut anak yang melakukan itu bukan bully. Jadi kalau sama sesama teman suka bercanda. Kata yang melakukan itu adalah bercanda. Kata yang disebutnya korban ya, yang katanya itu tuh dibully dan dipukul dan lain sebagainya. Nah itu orang tua datang ke sekolah. Nah itu sekolah yang kena siapa? Guru lagi. Itu guru lagi yang kena, disalahkan, diinikan bahwa tidak bisa mengatur anak-anak gini. Tapi ketika coba kita kembalikan ke posisi beliau jadi guru, bisakah dia mengatur 20, kebetulan murid saya ini 22 siswa dengan beragam sifat karakter, nah kepribadian yang benar-benar berbeda. Itu ya, jadi itulah, jadi sebetulnya etika guru itu semua guru juga pasti sudah melakukan, cuma jadi cara pandang orangnya ke kita, terus pola pikirnya juga. Kelahiran tahun berapa ini? 2005. Nah 2005. Saya ketika SD itu 2005 sudah beda lagi polanya. Ketika saya SD, saya dipukul oleh guru saya karena saya tidak bisa menghafalkan pelajaran. Ngadu ke orang tua, ditambahin lagi sama orang tua. Tapi ketika anak sekarang tahun 2000-an lah ya, ketika saya beri teguran dengan maksud supaya belajar di rumah digini-gini, yang marahnya bukan gurunya, tapi ibunya ngarahin gurunya. Kenapa ibu sana nggak dikasih tahu begini-begini? Nah itulah ya. Jadi sebetulnya etika guru, profesi guru bingung gitu ya sekarang itu. Kita sudah melakukan sesuai dengan aturan.
kita sudah melakukan apa sih namanya, mengajarkan perilaku, budi pekerti dan lain sebagainya, tapi penerimaannya kan kadang berbeda. Jadi kalau disebut udah melaksanakan etika, menurut saya, menurut kami guru-guru, kami sudah profesional kah? Kami sudah, karena kami namanya profesional itu kan istilahnya melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pendidikannya, kemudian dilakukan dengan sesuai istilahnya apa ya, jadwal yang ditentukan ya, jadi tidak keluar jalur gitu. Menurut kami sudah, tapi kata orang tua, itu guru ngapain aja di sekolah, anaknya bisa gini, nah seperti itu ya. Ada juga gitu. tanggapan guru sekarang mah di sekolahnya banyaknya tiktokan, kemudian jadi ngajak tiktokan. Ya itulah, jadi mungkin beda ini ya, beda. Kalau sekarang sebutnya gennya, saya nggak ngerti ada gen apa, gen Z dan lain sebagainya. Kalau saya bilang perbedaan pola didiknya. Jadi ketika ada disebutnya, saya nyebutnya guru lama lah ya. Kalau angkatan saya mengajar dengan metode yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Nah, mungkin guru yang baru bagaimana caranya supaya anak bisa mengerti. Nah, dengan menggunakan media yang itu, ada TikTok lah, ada inilah, ada itulah. Nah, itu jadi kebetulan mungkin ketemunya dengan orang tua yang angkatannya saya, yang angkatan lama. Nah, disebutnya itu guru ngapain aja TikTokan wae. Itu guru di TikTok teh gini-gini gitu ya, itulah. Jadi guru itu ternyata guru itu tidak cukup di sekolah. Ketika kita di pergaulan, dari pakaian, cara bicara, perilaku itu diperhatikan. Jangan salah. Jadi ketika kita di sekolah mengajar sebagai guru, kita keluar nih, kita ke mall atau apa dengan pakaian yang mungkin sedikit seksi, mungkin terutama enggak, sedikit membentuk tubuh mungkin. Nah itu jadi omongan juga. Ya, ibu jadi panjang lebar ya ngomongnya.